Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Dwi Seno, Wijanarko SHMH. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai teknik penyusunan argumentasi hukum dan legal opinion. Kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Sofyan Yuliawan, kemudian Juan Felix Gultom, Abdan Fantasi, Augie Zakari Mumtaz, Sidik Permana Aji, Ali Akbar Refsanjani, Diki Alfaris, dan Muhammad Sandriansah. Yang pertama adalah hakikat argumentasi hukum. Argumentasi adalah suatu proses akal yang digunakan sebagai landasan untuk menyampaikan suatu keteguhan. Argumentasi hukum atau AHA merupakan suatu keterampilan ilmiah atau ars yang bermanfaat untuk dijadikan pijakan oleh para ahli hukum dalam mendapatkan dan memberikan solusi hukum. Argumentasi hukum dapat digunakan untuk membentuk peraturan yang rasional dan acceptable, sehingga sanksinya dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang tidak taat hukum. Peraturan hukum yang dibentuk dengan ketentuan yang rasional dan memenuhi rasa keadilan dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat. Istilah dan pengertian. Pada komunitas praktisi hukum, penguasaan dan implementasi yang baik terhadap argumentasi hukum dalam setiap aktivitas profesinya dapat menjadi parameter, di mana praktisi hukum yang berdebat yuridis dan mana praktisi hukum yang berdebat kusir. Berbagai macam ilmu yang digunakan sebagai pengantar untuk mendapatkan pemahaman yang baik terhadap argumentasi hukum atau AHA, diantaranya ilmu logika dasar, ilmu mantik, dan logika praktis, yang kesemuanya memberikan pemahaman awal untuk pengembangan argumentasi hukum. Penggunaan istilah yang berbeda hanya merupakan faktor bahasa, sehingga AHA lazim juga orang menyebut dengan legal reasoning. AHA, to give a reason. Argumentasi hukum atau legal reasoning ini pada dasarnya adalah to give a reason dalam pelaksanaan tugas profesi advokat dalam bidang A. Preventif atau non-litigation area. Misal, legal consultation, legal negotiation, termasuk membuat legal opinion, dan B. Represif atau litigation area. Penanganan perkara seperti gugatan, permohonan, pledoi, replik, putusan, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dasar-dasar argumentasi. Teori argumentasi berkembang sejak Aristoteles yang dimulai dengan studi sistematis tentang logika yang intinya logical sequence yang konsisten dalam premis sampai kesimpulan. Aristoteles mengembangkan logika ke arah dialektika sebagai ajaran berdebat dan berlanjut pada kemampuan retorika atau kemampuan meyakinkan. Selanjutnya. Argumentasi deduksi atau logika tradisional, yaitu penerapan suatu aturan hukum pada suatu kasus. Norma. Pencuri harus dihukum pada pasal 362 KUHP premis mayor. Fakta. Johan adalah pencuri atau minor. Kesimpulannya, maka Johan harus dihukum atau konklusi. Jenis argumentasi ini populer dalam civil law system atau argumentation based on rules. Sedangkan dalam common law system, argumentasi beranjak dari kasus tertentu atau principle based reasoning. Argumentasi hukum dengan logika induksi atau terutama untuk penanganan perkara di pengadilan atau litigasi, rangka logika induksi dalam hukum. Yang pertama, merumuskan fakta, merangkum semua fakta atau peristiwa, perbuatan, atau keadaan atau fakta yuridis in concreto. Yang kedua, mencari hubungan kausalitas atau sebab akibat. Kausalitas selalu tergantung pada jenis pidana, perdata, administrasi negara, tata usaha negara, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya.
Kausalitas dalam hukum pidana, hubungan kausal delik formil tidak jelas, tetapi hubungan kausalitas sangat erat hubungannya dengan manfaat dengan delik material, pasal 338, pasal 351. Contoh perbuatan atau sebab kematian atau akibat. Apakah suatu perbuatan tertentu menimbulkan matinya seseorang dapat dijelaskan dengan teori hubungan kausal. Dalam hukum pidana, teori conditio sine qua non adequat, teori yang realisir, teori objektif, teori relevansi menurut sistem hukum Indonesia menggunakan akibat langsung dan adekuat dapat diduga menimbulkan akibat. Kausalitas dalam hukum perdata, contoh PMH atau sebab, kerugian atau akibat. Dalam hukum perdata dikenal teori hubungan kausal, conditio sine qua non causa prosim, teori adekuat. Dapat digunakan negara atau sengketa tun, contoh keputusan tun atau sebab, kerugian, akibat. Teori yang digunakan dalam hukum administrasi negara adalah hubungan langsung. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Dasar argumentasi hukum. C. Probabilitas merupakan konsep sentral dalam penalaran induktif. Probabilitas dalam hukum tergantung standar pembuktian, alat bukti, dan beban pembuktian. Perdata atau dalil dan bukti, pidana, keyakinan hakim dan bukti. Berikutnya. Struktur argumentasi yang rasional. Lapisan logika, struktur internal argumentasi. Masuk wilayah logika tradisional, isu utama pada lapisan ini. Apakah alur premis sampai kepada konklusi dari suatu argumentasi itu logis? Penyalahgunaan wewenang pengadaan barang pemerintah dengan kewajiban tender ditafsirkan sebagai kesalahan prosedur. Yang B, lapisan dialektika perbandingan pro kontra argumentasi. Proses dialektika dalam adu argumentasi menguji kekuatan nalar suatu argumentasi yang terletak pada logika. Contoh, gugatan tun terhadap pengumuman BI yang oleh saksi ahli penggugat dinyatakan sebagai ketun futuristik atau tidak logis. Yang C, lapisan prosedur hukum acara. Hukum acara merupakan aturan main proses argumentasi litigasi di pengadilan. Prosedur dialektika diatur hukum acara. Contoh, beban pembuktian tergantung ketentuan hukum acara apa. Analisis hukum. Pengumpulan fakta yuridis, perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Mengumpulkan fakta didasarkan kepada ketentuan tentang alat bukti. Klasifikasi permasalahan hukum. Berkaitan dengan hukum positif sampai ke klasifikasi hukum publik atau privat. Jika hukum publik, maka HTN, HAN, dan hukum interpublik. Jika hukum privat, perdata dan lain-lain terkait kompetensi absolut pengadilan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Identifikasi isu hukum yang relevan. Pernyataan tentang fakta akan menyimpulkan fakta hukum jika didukung alat-alat bukti. Identifikasi isu hukum berkaitan dengan konsep hukum yang menjadi dasar dan kemudian dipilah-pilah elemen-elemen pokok. Contoh, malpraktek dokter. Apakah wan prestasi atau PMH? Analisis atas konsep wan prestasi. 1. Adakah hubungan kontraktual dokter dengan pasien? Yang kedua, adakah
cacat prestasi dalam tindakan dokter terhadap pasien. Analisis isu PMH. Yang pertama, apakah tindakan dokter suatu tindakan hukum? Yang kedua, apakah tindakan dokter suatu PMH? Apakah kriteria melanggar hukum? Yang ketiga, apakah kerugian yang diderita pasien? Apakah kerugian itu akan langsung perbuatan dokter? Masing-masing isu dibahas dengan mendasarkan pada fakta atau hubungan dokter dengan pasien, dikaitkan dengan hukum. Teori dan asas hukum yang berlaku, ditarik kesimpulan atau opini tiap isu. Berdasarkan opini, ditarik kesimpulan atas pokok masalah. Ada atau tidaknya wan prestasi atau PMH. Penemuan hukum. Pada civil law, based on rules, penelusuran peraturan perundang-undangan, Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, perundang-undangan, hukum tertulis, dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, isinya mengikat umum. 2. Mengidentifikasi norma. Norma adalah proposisi yang merupakan rangkaian konsep. Karena itu harus dipahami konsepnya. Yang ketiga, konseptual approach. Contoh, pasal 1365 KUH Perdata. Setiap PMH yang menimbulkan kerugian mewajibkan yang menimbulkan kerugian itu membayar ganti rugi. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Contoh PMH dalam norma pasal 1365 KUH ini konsep yang harus dijelaskan adalah A. Konsep perbuatan atau harus dijelaskan. Citizen law suite akan menjelaskan perbuatan siapa dan siapa yang bertanggung jawab. B. Konsep melanggar hukum atau melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban, melanggar kepatutan atau kesusilaan. Yang C. Konsep kerugian atau kerusakan yang diderita keuntungan yang diharapkan biaya keluar. Di sini ada penerapan hukum. Penerapan hukum setelah menemukan norma konkret, langkah berikutnya menerapkan pada fakta hukum. Contoh, ada kejelasan konsep perbuatan dalam konteks pasal 1365 KUH Perdata, di mana gempa bumi tidak termasuk dalam pengertian perbuatan. Yang terakhir ada struktur legal opinion. Kasus posisi harus memuat, yang pertama ada rumusan singkat fakta hukum, daftar isu hukum, summary legal opinion, ketentuan hukum, rumusan fakta, fakta dirumuskan lengkap tetapi tidak panjang. Intinya yang dijadikan isu hukum, pertanyaannya hukum atau isu hukum. Isu hukum dirumuskan lengkap dan diberi nomor diikuti pertanyaan hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terkhusus kami. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.